وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Buhtaniyah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas nomor 21 sampai 25. Kita ulangi sejenak. 21, hadis menunjukkan bahwa orang-orang yang hakikatnya bangkrut itu adalah yang bangkrut di akhirat karena harus membayar dengan pahala-pahala mereka kepada orang-orang yang sudah dia zalimi, baik dizalimi hartanya maupun kehormatannya maupun jiwanya. Dan menuduh itu termasuk suatu kezaliman terhadap kehormatan. Hadis yang ke-22, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa menuduh seorang muslim sesuatu yang tidak benar, maka Allah pasti masukkan ke dalam radghatul khabal, dan ini adalah tumpuan nanah yang ada di neraka, nanah dan darah yang ada di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan hadis yang ke-23, ada 5 dosa yang tidak ada kafarahnya. Salah satunya adalah bahtul mukmin, yang ini kemarin ada 2 tafsiran ya. Tafsiran yang populer adalah bahtul mukmin, yang menuduh orang mukmin. Kemudian tafsiran yang kedua, bahtul mukmin, yaitu akhdhu malihi qahran jahran, merampas hartanya dengan paksa, dengan terang-terangan atau merampoknya. Itu tafsiran kedua untuk bahtul mukmin, tapi tafsiran ini tidak populer. Kemudian yang ke-24, bahwa orang-orang yang melaknati seorang mukmin atau menuduh seorang mukmin sebagai kafir, maka dia dosanya seperti dosa membunuhnya, yaitu dosa besar. Kemudian hadis berikutnya ini menguatkan hadis sebelumnya, yaitu tidak boleh kita memanggil saudara muslim kita dengan panggilan ya kafir, wahai orang kafir. Karena kalau dia tidak kafir, maka perkataan ini menjadi bumerang terhadap kita sendiri, sehingga kekafiran itu balik kepada diri kita, meskipun ini hadisnya kharaja makharaja zajr sebagaimana kemarin sudah dibahas ya. Jadi bukan untuk memvonis pelakunya, tetapi untuk menghardik dengan keras terhadap pelakunya supaya jangan melakukan hal itu. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-26. Faqala al-muallif hafizahullah, in kana al-muflisun, apabila orang-orang yang bangkrut, yaitu orang-orang yang menuduh itu, ahabbul inabah, mereka suka untuk tobat, fadza tariqatuhal wahidah, maka inilah jalannya untuk tobat satu-satunya. Maksudnya tidak ada jalan yang lain. Karena dosa kan dibagi 2, dosa yang berkaitan dengan diri sendiri antara dia dengan Allah, maka ini tobat cukup dirinya sendiri, sudah selesai masalah. Yang kedua, dosa yang berkaitan dengan makhluk, maka ini tidak cukup tobat untuk dirinya sendiri, dia harus minta maaf kepada makhluk yang dia sudah berbuat dosa kepadanya. Misalnya seorang maling, dipotong tangannya, apakah sudah selesai? Tidak. Setelah dipotong tangannya karena dia maling dan mencapai nisab, maka dia wajib juga mengembalikan barang yang sudah dia maling tersebut. Nah, di sini ada kata-kata inabah. Inabah itu artinya tobat. Tapi perbedaannya antara inabah dengan tobat, menurut guru kami Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah, seorang ulama dari Damaskus, beliau katakan inabah itu taubah ba'da taubah, tobat setelah tobat. Jadi tobat berulang-ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu mazlamah, barang siapa yang dia memiliki kezaliman li akhihi, kepada saudaranya, yaitu sesama muslim, min irdihi, terhadap kehormatannya, termasuk menuduh, au syai'in, atau sesuatu apapun selain kehormatannya. Selain kehormatannya berarti hartanya atau jiwanya. Falyatahallalhu, maka hendaklah dia minta halal akan kezaliman tadi, minhu, kepada saudaranya tadi, al-yauma, hari ini. Hari ini maksudnya sebelum hari kiamat.
Qabla sebelum ayyaku alla yakuna tidak ada lagi dinarun wala dirham, dinar dan dirham. Itu maksudnya sebelum hari kiamat, sebelum di akhirat, karena kalau sudah di akhirat sudah enggak ada dinar dirham. In kana lahu amalun saleh, jika dia memiliki amal saleh, ukhidha minhu, diambillah darinya amal saleh tersebut, bi qadri madlamatihi, dengan sekadar atau sebesar kezalimannya. Jadi akan dibalas dengan apa? Pahala-pahalanya, tapi pembalasannya yang setimpal ya. Kalau kezalimannya misalnya besarnya sebesar tangan, maka diambil pahalanya sebesar itu. Atau kezalimannya nilainya 10, maka akan diambil pahalanya 10 begitu. Wa illam takul lahu hasanat, kalau dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maksudnya tidak punya pahala kebaikan-kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibih, maka diambillah dari keburukan-keburukan sahabatnya tadi. Sahabatnya itu yang orang yang dia zalimi tadi. Fahumila alaih, lalu ditimpakan kepada orang tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah cara pembalasan Allah besok di akhirat. Karena Allah itu maha adil, maka tidak mungkin orang yang berbuat zalim kemudian dibiarkan begitu saja. Dalam hadis yang lain kemarin sudah kita tampilkan, zulmun la yatrukuh, ada kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kezaliman yang dibalaskan oleh Allah adalah kezaliman kepada sesama makhluk. Maka pembalasannya bukan dengan harta, karena sudah tidak ada lagi harta di akhirat, tetapi pembalasannya dengan pahala atau dengan dosa ya. Pahalanya si zalim diberikan kepada yang dizalimi, atau dosanya yang dizalimi diberikan kepada yang berbuat zalim. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasulullah di sini mengatakan min irdihi aw syai', zalim kepada kehormatannya atau sesuatu yang lain. Nah, perhatikan kata-kata kehormatannya. Kezaliman bisa kepada harta, kezaliman bisa kepada jiwa atau badan, kezaliman bisa kepada kehormatan. Kenapa kehormatan disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW? Padahal irdun, kehormatan ini sudah termasuk syai'un, sesuatu ya. Karena sesuatu itu a'amul am, kata yang paling umum, maka apapun masuk, termasuk kehormatan masuk di dalam sesuatu. Nah, maka disebutkannya irdun yang artinya kehormatan, ini menunjukkan banyaknya kezaliman terhadap kehormatan seseorang. Kalau kita mengambil harta seseorang mungkin khawatir ya, ini dosa besar karena ini mencuri. Kalau kita zalim kepada nyawa seseorang, membunuh, kita khawatir juga, wah ini dosa besar menyebabkan saya nanti masuk neraka. Tapi banyak di antara kaum muslimin, mungkin juga kita, termasuk yang tidak menjaga kehormatan seseorang. Menuduh termasuk, menggunjing termasuk. Maka kalau seseorang menggunjingkan keburukan seseorang, itu sudah menzalimi kehormatan seseorang. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Nah, maka kalau sudah seperti itu bagaimana? Rasul katakan falyatahallalhu, minta halalnya. Jadi datang kepadanya, mohon maaf saya sudah menuduh engkau, mohon maaf saya sudah menggunjing engkau. Tapi untuk masalah gunjingan ini memang dibahas oleh para ulama secara lebih detail karena mungkin banyaknya orang yang melakukannya. Sehingga sebagian ulama berpendapat boleh seseorang itu kalau sudah menggunjing orang lain dan dia bertaubat dari gunjingan tadi, cukup untuk mendoakan ampunan kepada orang yang sudah dia gunjing ya. Karena kalau dia ngomong kepada orang yang dia gunjing tadi, sementara kalau dia yang digunjing itu tidak tahu, dia sebenarnya nggak ada masalah sama orang yang menggunjing tadi. Tapi begitu diberitahu bahwa mohon maaf saya sudah menggunjing engkau, malah jadi hubungannya retak antara dua orang tersebut. Nah, untuk menghindari mudarat ini, maka wajar kalau sebagian ulama kemudian berpendapat ya khusus untuk gunjingan ini tidak harus kita datang minta maaf, tetapi kita cukup untuk memintakan ampunan atau mendoakan kebaikan kepada orang yang sudah kita gunjing tersebut. Nah, maka kalau kita yakin bahwasanya kita minta maaf kepadanya tidak ada masalah, ya lebih bagus minta maaf. Tapi kalau kita khawatir kalau minta maaf malah dia jadi tahu kita sudah pernah menggunjingnya sehingga dia jadi kurang suka sama kita, menjadi hubungannya retak sama kita, maka berarti kita cukupkan dengan memakai pendapatnya ulama tadi, yaitu mendoakan kebaikan atau memintakan ampun kepada orang yang sudah kita gunjing. Faedah berikutnya,
hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membalas kezaliman seseorang biqadri madzulamati, dengan adil. Kezalimannya besar, maka pahala yang diberikan untuk menggantinya juga besar. Kezalimannya kecil, maka pahala yang digunakan untuk menggantinya juga kecil. Biqadri madzulamati. Tapi kita baca hadis berikutnya yang menunjukkan bahwasanya ada suatu kezaliman yang cara Allah Subhanahu wa taala membalasnya tidak disebutkan biqadri madzulamati, tapi lebih ngeri lagi. Mari kita baca hadis berikutnya, hadis 27. Kam, berapakah ya'khudul madlum, orang yang dizalimi mengambil, minal muflis, dari orang yang bangkrut, yaitu yang sudah menzaliminya. An Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurmatu, kehormatan, nisa'il mujahidin, istri-istri para mujahid, alal qa'idin, bagi orang-orang yang duduk, yaitu yang tidak ikut perang, itu kahurmati ummahatihim, seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Wa ma min rajulin, dan tidak ada seorang pun, minal qa'idin, dari orang-orang yang duduk yang tidak ikut perang, yakhlufu rajulan, yang menggantikan posisinya seseorang, minal mujahidin, dari kalangan mujahidin, fi ahlihi, dalam mengurusi keluarganya si mujahid tadi, fayakhunuhu fihim, lalu dia malah mengkhianatinya terhadap keluarga mereka itu, illa wuqifa lahu yaumal qiyamah, kecuali akan dihentikan untuk dia pada hari kiamat. Orang yang zalim tadi dihentikan untuk si mujahid tadi pada hari kiamat. Fayakhudhu min amali, maka si mujahid itu mengambil dari amalnya, masya'a, terserah dia. Kemudian Nabi menoleh kepada para sahabat sambil bertanya, fama dhannukum, apa persangkaan kalian? Maksudnya, kalau orang yang mujahid ini, yang sudah dizalimi keluarganya ini oleh orang yang tidak ikut jihad ini, disuruh mengambil, terserah dia, pahala-pahalanya orang yang zalim tadi. Nah, kira-kira apa persangkaan kalian? Apakah dia akan mengambil banyak, ataukah dia akan mengambil sedikit, ataukah dia akan mengambil semua pahala? Maka ini apa? Pertanyaan dari Nabi SAW untuk membesarkan masalah ini, masalah besar. Dan saya yakin semua kita kalau disuruh untuk mengambil pahala orang pada hari kiamat, kita pasti akan ambil semua. Kenapa? Karena di depan kita ada neraka, dan kita pasti khawatir akan masuk ke dalam neraka. Kita tidak mengharapkan surga dengan amal kita, karena amal kita sangat kecil sekali, sehingga kita khawatir amal kita yang kecil belum cukup untuk memasukkan kita ke surga. Pasti kita ambil pahalanya orang-orang untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, ini kata-kata masya'a, terserah dia mengambilnya, ini disabdakan oleh Nabi tentang kasus hurmati nisa'il mujahidin, kehormatan istrinya para mujahid. Kenapa? Karena mujahid ini sesuatu yang dimuliakan, jihad ini sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga haknya lebih besar. Nah, selain dari jihad fisabilillah, selain dari mujahid, maka hadisnya yang berlaku yang tadi, yaitu hadis sebelumnya, yaitu biqadri madzulamatihi, diberikan pahalanya kepada orang yang sudah terzalimi sesuai dengan besarnya kezaliman. Tapi kalau untuk para mujahidin haknya lebih besar, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masya'a, disuruh mengambil pahalanya terserah, masya'a. Ini zahir hadis, zahir hadisnya seperti itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah ini hanya untuk mujahidin saja? Bisa jadi, wallahu a'lam, yang senilai atau setingkat dengan mujahid akan mendapatkan kemuliaan seperti ini juga. Siapa mereka? Para ulama. Maka jangan sekali-kali kita mendolimi para ulama, mendolimi harta para ulama, mendolimi jiwa para ulama, mendolimi kehormatan para ulama. Ini dosanya lebih besar tentu saja daripada kalau kita mendolimi orang biasa, karena mereka punya derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya katakan ulama itu setingkat mujahid? Karena dua orang ini sama-sama berjihad. Para ulama mengatakan Islam itu tegak dengan jihad, dan jihad itu ada dua macam, bil lisan wasinan. Bil lisan, jihad dengan lisan. Ini para ulama yang mereka itu jihad dengan lisan mereka, dengan ilmu mereka, mereka menyampaikan ilmu dengan lisan mereka. Kemudian mujahid itu berjihad bisinan, dengan senjata mereka. Nah, maka
maka Islam tidak akan tegak kecuali dengan dua ini. Kalau hanya kuat ilmu saja tapi senjata nggak punya, akhirnya dikuasai oleh orang-orang kafir. Sebagaimana dulu ketika Palestina hanya punya batu, mereka nggak bisa apa-apa, dikuasai terus-menerus, digrogoti terus-menerus negara mereka oleh Zionis. Tapi sekarang setelah mereka memiliki senjata-senjata yang lebih bagus, ya, maka sampai hari ini pun alhamdulillah saudara-saudara kita mujahidin di Palestina masih belum bisa ditaklukkan oleh Zionis, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saudara-saudara kita tersebut kemenangan yang gemilang sehingga Zionis tidak berani lagi untuk kurang ajar kepada kaum muslimin yang ada di Palestina sebagaimana biasa mereka lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, maka wallahu alam, ya, bisa jadi karena kehormatan para ulama ini setingkat dengan kehormatan para mujahidin dari sisi sama-sama jihad fisabilillah, maka bisa jadi kehormatan para ulama juga nanti akan diperlakukan seperti ini, yaitu para ulama boleh mengambil masya'a, apapun yang dia mau, kezaliman yang pahala dari orang yang sudah berbuat zalim kepadanya. Wallahu alam bissawab. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah, ya. Faedah yang pertama, dalam hadis ini disebutkan yakhlufu rajulan, menggantikan seseorang. Jadi maksudnya gini, di masa dulu Rasul SAW sering menyuruh kaum muslimin untuk berjihad, tapi tidak semuanya berangkat. Sebagian berangkat, sebagian di rumah. Nah, yang di rumah ini kemudian disuruh untuk menggantikan posisinya mujahid tadi dalam keluarganya. Keluarganya misalnya butuh makan setiap hari 3 kali. Nah, yang memberikan nafkahnya itu adalah orang-orang yang tidak ikut perang. Dan ini kita dapatkan dalam hadis yang sahih, ya. Mari kita lihat hadisnya, mudah-mudahan ada, ya. Dari setiap 2 orang, liyan ba'ith, hendaklah berangkat mingkul lirajulin, dari setiap 2 orang. Siapa yang berangkat? Ahaduhuma, salah satu keduanya, wal ajru bainahuma, adapun pahala untuk keduanya berdua sama-sama mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi yang berangkat jihad dapat pahala, kemudian yang menggantikan keluarganya mujahid juga dapat pahala, tapi dengan syarat, ya, bi khairin, menggantikan keluarganya dengan kebaikan. Kita lihat hadisnya yang menunjukkan hal itu, ya. Khalafa ghazian, ayyukum khalafal kharij, siapapun di antara kalian menggantikan orang yang keluar maksudnya keluar berjihad fisabilillah. Menggantikan pada siapa? Fi ahlihi wa malih, dalam mengurusi keluarganya dan mengurusi hartanya. Nah, zaman dulu kan harta itu berupa kambing, ya, kemudian sapi, unta. Nah, maka selama mujahid ini pergi jihad, ini sapi dan kambingnya ini siapa yang merawat? Nah, yang merawat adalah yang tidak ikut jihad. Maka menggantinya itu harus bi khairin, mengganti dengan baik. Kana lahu mithlu nisfi ajril kharij, maka dia pun mendapatkan semisal separuh pahala orang yang jihad fi sabilillah. Maka di sini ada syaratnya, yaitu bi khairin, menggantikan dengan baik. Nah, dalam bahasa Arab khalaf dan khalaf itu berbeda. Kalau khalaf lam disukun, ini adalah pengganti yang buruk. Kalau khalaf lamnya di fathah, ini pengganti yang baik. Jadi yang tidak jihad harus menjadi khalaf, pengganti yang baik, tidak boleh menjadi khalaf. Dalam Al-Quran kita temukan khalaf di dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun, menggantikan kepada mereka pengganti-pengganti yang jelek, adha'us shalah, menyanyiakan salat, wattaba'us syahwat, mengikuti syahwat, dan seterusnya. Maryam ayat 59. Kita lanjutkan 28. Halil muflisun, apakah orang-orang yang bangkrut itu karena menuduh orang lain atau mendolimi orang lain? Naju alal qantarah, mereka selamat di atas jembatan. Qantarah
ini adalah satu jembatan yang ada di akhirat nanti. Ada dua jembatan ya. Jembatan yang pertama disebut sirat. Sirat ini jembatan yang ada di atas neraka jahanam, yang menurut riwayat Imam Muslim, saya tidak mengatakan hadis ya, tapi riwayat Imam Muslim, bahwasanya jembatan di atas neraka jahanam ini lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Mari kita lihat ya, riwayatnya Imam Muslim. Minas sayfi. Ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan sahabat, yaitu sahabat Abu Sa'id. Abu Sa'id mengatakan, balaghani, telah sampai berita kepada saya, annal jisra, bahwasanya jembatan. Nah, nama lain dari sirat adalah jisr, jembatan di atas neraka jahanam, itu adakku minas sya'rah, lebih lembut daripada sehelai rambut, wa ahaddu minas sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Nah, ini tidak jelas ya sampai berita dari siapa. Balaghani, telah sampai berita kepada saya. Ini tidak jelas menunjukkan bahwa ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah qantarah. Nah, qantarah ini apa? Mari kita baca. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, idza khalasa, apabila telah bebas al-mu'minun, orang-orang beriman, minan nari, dari neraka, maka hubisu biqantaratin, mereka masih ditahan pada satu jembatan, bainal jannati wan nar, antara jannah dan neraka. Nah, jadi qantarah itu bukan yang di atas neraka, tapi antara jannah dan neraka. Maka prosesnya orang itu dari padang mahsyar untuk masuk surga harus melewati jembatan di atas neraka. Setelah melewati jembatan di atas neraka, harus melewati qantarah, jembatan yang kedua antara neraka dengan surga. Tapi qantarah ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Menurut Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan yang zahir bahwasanya qantarah ini termasuk dari sirat, tapi bagian akhirnya. Nah, tapi kata beliau bisa juga ini adalah sirat sudah selesai, kemudian masih ada jembatan yang kedua, yaitu apa? Namanya qantarah. Untuk apa di sana? Fayataqassun, mereka itu saling membalas madzalima, kezaliman-kezaliman, kanat bainahum fid dunya, yang terjadi antar mereka di dunia. Jadi ini hanya orang-orang beriman ya. Karena apa? Yang bisa melewati sirat di atas jahanam itu hanya orang-orang beriman. Kalau orang kafir sudah masuk semua. Maka ini maksudnya kezaliman-kezaliman antar kaum muslimin ya. Muslim sesama muslim membunuh, muslim sesama muslim menuduh, muslim sesama muslim menggunjing, muslim sesama muslim mengambil hartanya. Hatta sehingga idza nuqu, ketika mereka sudah dijernihkan, wa hudzibu, dan sudah dibersihkan atau dibereskan, yaitu dibereskan dari dosa-dosanya, udzina lahum, barulah diizinkan bagi mereka bidukhul jannah, untuk masuk ke dalam jannah. Nah, maka muncul pertanyaan ya, apakah orang-orang yang bangkrut karena zalim kepada orang lain itu selamat di atas qantarah ini, ataukah bisa tidak selamat? Karena begini, ketika dia kezalimannya besar, sementara dia tidak punya pahala untuk membalas kezaliman tersebut, maka dosa-dosanya orang yang terzalimi ditimpukkan kepada dia. Kalau sudah dosa-dosanya ditimpukkan kepada dia, maka dia dijebloskan ke dalam neraka. Nah, maka saya temukan jawaban dari Al-Imam Ibnu Battal, bahwasanya orang yang ditahan di qantarah ini kemudian saling mengkisos atau membalas kezaliman, ini adalah orang-orang yang kezalimannya tidak banyak. Maksudnya kezalimannya masih bisa masih bisa ditutup dengan pahala dia. Anggaplah misalnya pahalanya 100, kezalimannya 10. Nah, maka dia masih bisa mempunyai 90 pahala. Kata beliau, kalau yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang kezalimannya sangat besar sehingga pahalanya tidak cukup untuk menutupi kezaliman tadi, maka ini tidak sesuai dengan kalimat, karena kalimatnya khalasal mu'minun minan nar, mereka sudah bebas dari neraka. Sementara yang kezalimannya besar dan pahalanya tidak mencukupi untuk membalas kezaliman itu berarti bukan bebas dari neraka, karena dia masih bisa masuk ke dalam neraka. Nah, maka kata beliau, ini orang-orang yang zalim tapi khusus, tidak semua orang yang zalim yang yataqassun di sini. Ini adalah kezaliman-kezaliman yang yasirah, yang sedikit,
yang sedikit dibandingkan dengan apa? Pahalanya tersebut. Wallahu alam bishawab. Maka pertanyaan ini ya, apakah orang-orang yang bangkrut itu bisa selamat di atas qantarah, di atas jembatan? Maka jawabnya adalah tergantung ya. Kalau dia itu kezalimannya muflis ini adalah bangkrutnya ini adalah lebih besar daripada dari kezalimannya lebih besar daripada pahalanya, maka otomatis dia tidak termasuk yang di qantarah ini, tapi dia sudah masuk ke dalam neraka sebelumnya itu. Adapun orang-orang yang zalim kepada orang lain tetapi kezalimannya masih bisa dibalas dengan pahalanya, maka dia masih bisa selamat di atas qantarah ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, udzina lahum, ya diizinkan mereka untuk masuk ke dalam jannah. Maka mudah-mudahan semua kita termasuk yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Lalu Nabi bersabda, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yaitu demi Allah. La ahaduhum, sungguh masing-masing mereka, bimaskanihi fil jannah, terhadap tempat tinggalnya di surga, adallu bimanzilihi, lebih paham daripada terhadap rumahnya, kana fid dunya, yang ada di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Jadi artinya masing-masing ahli jannah itu tidak mungkin salah kamar. Kamar saya di mana, kamar panjenengan di mana, itu langsung pasti otomatis sudah menuju ke kamar masing-masing. Sebagaimana kita di dunia tidak akan salah masuk rumah orang, saking apalnya kita dengan rumah kita. Maka meskipun malam hari gelap gulita, oglangan, tidak ada lampu menyala, kita pun kalau sudah sampai kampung kita, masuknya pun ke rumah kita, ya tidak akan masuk ke rumah orang lain saking hafalnya dengan rumah kita. Nah, demikianlah kondisi surga itu seperti itu, padahal kita belum pernah masuk ke dalamnya, tapi begitu diizinkan masuk sudah otomatis paham di mana tempatnya masing-masing. Dan masalah ini disebutkan dalam Quran. Ada dalam Quran pada surat Muhammad ayat 6. Wa yudkhiluhumul jannah, dan Allah memasukkan mereka ke dalam jannah, arrafaha lahum. Allah sudah mengenalkan jannah itu kepada mereka. Maksudnya mereka kenal terhadap tempat mereka masing-masing di mana. Inilah makna hadis tadi, adallu bimaskanihi, lebih paham terhadap rumahnya sendiri di dalam surga, melebihi paham dia di mana rumahnya ketika di dunia. Kita lanjutkan 29. Al-muflisun, orang-orang yang bangkrut karena mendolimi orang lain, humul mutakabbirun, merekalah orang-orang yang sombong. Kenapa? Nah, kita lihat hadisnya. An Iyad bin Himarin akhi bani Musyaji'in qala qama fina, berdiri di tengah-tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari, khatiban, berkhutbah. Faqala, beliau bersabda, ini titik dua berarti ada yang dipangkas hadisnya, ya diringkas. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, auha ilayya, telah beri wahyu kepada saya. Isi wahyunya apa? Tawadhu'lah kalian, hatta la yafkhara, sehingga tidaklah melakukan bangga, tidaklah bangga diri, ahadun, seseorang, ala ahadin, atas orang lain, wala yabghiya, ini kurang alif ya, kurang fathah, wala yabghiya, dan tidaklah berbuat dolim, ahadun, seorang pun, ala ahadin, atas orang yang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang menjadi syahid untuk bab ini adalah kalimat wala yabghi. Kalau kita tawadhu, maka kita tidak akan yabghi, tidak akan mendolimi orang lain. Berarti sebaliknya, orang yang berbuat dolim kepada orang lain itu berarti tidak tawadhu. Tawadhu itu apa? Kebalikan dari sombong. Maka judul mengatakan orang-orang yang bangkrut, yang mendolimi orang lain, mereka sama dengan orang-orang yang sombong. Kalau mereka tidak sombong, tidak akan mereka berbuat dolim kepada orang lain. Karena orang berbuat dolim itu karena menganggap bahwa orang yang dia dolimi itu rendah, sehingga apa? Saya nggak apa-apa berbuat dolim sama dia. Coba misalkan ya, kita memandang orang itu lebih mulia daripada kita, kan nggak mungkin berani berbuat macam-macam sama dia kan? Karena apa? Kita anggap dia mulia. Tapi begitu seseorang menganggap orang lain itu rendah, maka dia akan berbuat semaukui. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang Yahudi. Kenapa mereka itu berbuat semaukui terhadap orang-orang Arab? Surat Ali Imran membahas masalah itu. Qalu, mereka para Yahudi mengatakan, laisa alaina fil ummiyina sabil,
kami nggak punya dosa kalau berbuat semau gue terhadap ummiyin orang-orang Arab. Jadi mereka menganggap orang-orang Arab itu rendahan. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, keturunannya orang Arab. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak Ishak, keturunannya adalah orang-orang Yahudi. Nah, mereka menganggap, si Yahudi ini menganggap bahwa keturunan Arab yaitu keturunan Ismail itu enggak masalah, kita zalim sama mereka. Maka ini merendahkan seperti ini. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, rawinya bernama Iyad bin Himar. Ini Himar, ini artinya keledai. Ini satu nama yang tidak baik untuk dipakai. Adapun ini adalah dipakai oleh nama seorang bapaknya sahabat. Ini karena bapaknya lahirnya dulu di masa jahiliyah, ya, sehingga dikasih nama oleh bapaknya Himar. Tapi kalau anaknya sendiri yang sahabat Nabi, ini adalah namanya Iyad. Nah, maka nama seperti ini jangan ditiru, Himar ini. Kemudian faedah yang kedua, kata-kata khatib, ya, perhatikan, ini berbeda dengan khatib. Kalau khatib itu artinya orang yang melamar perempuan. Tapi kalau khatib itu adalah orang yang berkhutbah. Maka ada istilah khutbah, khanya di dhammah. Ada istilah khitbah, khanya di kasrah. Ini berbeda. Dalam bahasa Arab, harokat berubah, terjemah bisa berubah. Maka jangan salah, ya. Kita mengatakan dia seorang khatib penceramah, jangan mengatakan huwa khatib, ya. Kalau kita katakan khatib berarti dia pelamar perempuan, ya, salah, ya. Ini saya sampaikan karena sebagian orang salah paham dalam membedakan antara khatib dengan khatib. Termasuk dalam bab ini juga adalah bedakan antara hakim dengan hakim. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ini penulis kitab Mustadrak, ahli hadis. Tapi kalau Rawahul Hakim, ya, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ini adalah Al-Hakimut Tirmidzi, seorang ulama yang punya kitab hadis, judulnya kitabnya Nawadirul Usul, tapi dia tidak terkenal sebagai ahli hadis. Dia lebih terkenal sebagai ulama tasawuf. Maka kitab hadisnya Nawadirul Usul pun isinya tentang ilmu tasawuf, lebih kental. Nah, sehingga kalau Rawahul Hakim, ini hadisnya lebih mantap, ya. Tapi kalau Rawahul Hakim, ini hadisnya derajatnya lebih rendah, karena yang meriwayatkannya bukan seorang ahli hadis yang populer dengan hadisnya, tapi seorang ahli hadis yang lebih populer dengan ilmu tasawufnya. Faedah berikutnya, Allah auha ilayya, Allah wahyukan kepada saya tawadhu'lah. Nah, perintah ini tawadhu'lah tidak kita temukan dalam Al-Quran dalam bentuk kalimat seperti ini. Ini menunjukkan bahwa wahyu Allah ada dua macam. Ada wahyu yang menjadi Quran, ada wahyu yang tidak menjadi Quran. Dan ini ditunjukkan sangat tegas oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah mengatakan, ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan. Datang kepada saya berita dari langit, yaitu wahyu pagi dan sore. Jadi setiap pagi ada wahyu turun, setiap sore ada wahyu turun. Ini kalau semuanya jadi Quran, ini berapa juz ini? Bisa 3000 juz, ya. Tapi karena yang menjadi Quran itu hanya sebagian dari wahyu, maka kita mendapatkan wahyu 30 juz itu. Maka yang dimaksud wahyu di sini ya bukan wahyu Quran, tapi wahyu yang lain yang merupakan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun wahyu Quran yang isinya adalah semakna dengan hadis ini, yaitu tawadhu, maka kalimatnya bukan tawadhu, tapi ayatnya mengatakan adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cintai mereka dan mereka juga cinta sama Allah, yaitu adzillatin 'alal mu'minin. Mereka tunduk maksudnya tawadhu terhadap sesama muslim, a'izzatin 'alal kafirin, gagah atau keras terhadap orang-orang kafir. Ini semakna dengan asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum pada ayat yang lain. Hadis terakhir, hadis 30. Halul mutakabbirin, kondisi orang-orang yang sombong fil akhirah, besok di akhirat. Nah, kenapa hadis ini ditampilkan? Karena kita sudah menetapkan tadi bahwasanya orang-orang yang berbuat dolim kepada orang lain itu berarti pada dirinya ada kesombongan. Nah, maka kita bahas di sini nasibnya orang-orang sombong besok di akhirat. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuhsyaru akan dikumpulkan al-mutakabbirun, orang-orang sombong, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, amthal dzar,
seperti semut-semut kecil fi suwari rijal, pada rupa manusia-manusia. Adzar ini kadang-kadang diartikan oleh orang atom ya, mithqala dzarrah, ini tidak benar. Adzar itu ketika atom belum ditemukan, itu orang Arab sudah menggunakan istilah dzar. Nah, sehingga dzar ini diartikan atom enggak benar. Mereka tidak pernah ngerti apa itu atom. Nah, dzar ketika diucapkan oleh orang-orang Arab zaman dulu, mereka memaknai dengan dua makna. Makna yang pertama, dzar adalah semut kecil, warnanya merah, semut yang paling kecil. Imam Tha'lab pernah ditanya, ini semut apa semut dzar ini? Dia mengatakan, mi'atu dzarrah mithlu habbah. Mi'atu dzarrah, 100 semut kecil ini mithlu habbah, itu beratnya seperti satu biji yang kecil. Jadi saking kecilnya semut ini, maka dia itu seberat atau sebesar satu biji, saking kalau dikumpulkan 100 semut ini. Nah, maka saya nggak ngerti ya, apakah semut yang dimaksud oleh orang Arab ini semut yang ada di Indonesia juga, atau ini ada di Arab saja. Yang saya bayangkan tuh seperti semut-semut kecil yang biasa ada di minuman ya, yang kalau masuk minuman tuh baunya jadi kurang enak ya, itu sangat kecil-kecil sekali, dan setahu saya tidak menggigit semut itu. Makna yang kedua, dzar itu atau dzarrah itu adalah debu-debu yang berterbangan, yang kalau pagi hari ada sinar matahari masuk ke rumah kita, maka di bawah sinar itu terlihat ada sesuatu yang terbang-terbang yang sangat kecil. Maka ringkasnya, dzarrah ini sesuatu yang kecil, baik itu semut maupun debu yang berterbangan tadi. Maka maksudnya Nabi adalah orang-orang yang sombong besok di hari kiamat itu menjadi kecil-kecil seperti kecilnya semut kecil atau seperti kecilnya dzarrah itu. Kata-kata amsal seperti ini bisa dua tafsiran juga menurut para ulama. Tafsiran pertama, bentuknya betul-betul kecil, betul. Seperti apa? Semut tadi. Jadi seperti dari sisi bentuknya kecil. Kemudian tafsiran yang kedua, seperti dari sisi yaitu rendahnya. Jadi bentuknya tetap bentuk manusia begini, besarnya tetap besar manusia seperti ini, tapi rendahnya itu seperti rendahnya semut-semut kecil tersebut ya. Semut kecil kan orang tidak akan peduli diinjak-injak dan disapu pun mereka tidak peduli karena kecilnya. Nabi mengatakan yaghsyahum, meliputi mereka adzullu, kerendahan, min kulli makan, dari setiap tempat, maksudnya dari setiap penjuru, dari setiap arah. Apa kerendahan yang dimaksud? Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd, dari tambahan anaknya Ibnu Imam Ahmad, bahwasanya orang-orang ini yang sombong ini nanti akan diinjak-injak oleh orang-orang yang ada di mahsyar semuanya. Maka itulah adzul yang dimaksud kerendahan di sini. Jadi yang lain-lain pada berdiri, dia berada di bawah, diinjak-injak oleh siapapun yang ada di padang mahsyar. Tidak cukup diinjak-injak saja, fayusaqun, lalu mereka digiring ila sijnin, kepada satu bui, satu penjara, fi jahannam, dalam neraka jahannam. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam neraka jahannam itu ada penjara. Sijin itu dari sisi makna artinya adalah dhiq, sempit. Makanya penjara kenapa disebut sijin? Karena biasanya penjara itu sempit. Enggak ada penjara besar, enggak ada ya. Kecuali penjara-penjara khusus bagi orang-orang khusus. Rata-rata penjara ya sempit. Yusama, yang disebut penjara itu bulas. Ini boleh dibaca bulas, boleh juga dibaca baulas. Tapi lebih utama dibaca yang pertama ini dhammah ya. Kemudian lamnya di fathah. Jadi antara ba dengan lam harokatnya berbeda. Ini lebih utama. Kenapa? Karena ini yang ditetapkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri, dan beliau seorang ahli hadis yang kuat. Demikian juga ditetapkan oleh Shahibul Qamus, dia seorang ahli bahasa yang kuat. Nah, maka kita merujuk dalam masalah-masalah bahasa, dalam masalah-masalah hadis kepada tokohnya masing-masing. Maka karena mereka berdua menetapkan bacaannya bulas, kita baca bulas. Tapi nanti kalau ada kitab yang lain mengharokati baulas, enggak ada masalah. Bahkan ada juga yang membaca baulis, tapi apa? Jarang. Ini namanya bulas. Bulas artinya apa? Bulas artinya putus asa. Kenapa disebut bulas? Karena orang yang sudah masuk ke situ putus asa untuk bisa keluar. Ta'luhum, meliputi mereka narul anyar, apinya para api. Kenapa disebut apinya para api? Karena api neraka itu adalah api yang sangat dahsyat panasnya,
melebihi dari panas api dunia sampai 90 kali atau 70 kali ya. Maka menunjukkan bahwa inilah apinya para api yang paling dahsyat panasnya. Yusqawna, mereka diberi minum min usarati ahli nar, dari perasan ahli neraka yang disebut tinatal khabal. Ini namanya ya. Kalau tinah itu artinya tanah, al-khabal itu artinya kerusakan. Tapi ini adalah sebagai nama, dan yang dimaksud adalah usarah, perasan dari ahli neraka. Perasan itu 3. 1 darah, yang kedua adalah nanah ya. Satu lagi adalah al-qayh. Al-qayh ini sebenarnya hampir sama dengan sodid ya. Sodid itu nanah, qayh itu juga nanah, tapi ada perbedaannya ya. Jadi kalau kita terkena bakaran ya, kemudian kan ada sesuatu yang melembung gitu. Nah, kemudian kalau dipecah itu keluar airnya. Nah, itulah nanah. Jadi ada nanah kuning, ada nanah putih. Nah, makna sodid dan qayh bedanya itu aja. Maka ini yang dimaksud usarah ini adalah nanah putih maupun nanah kuning maupun darah yang campur di dalam neraka, itulah yang disebut sebagai tinatil khabal. Naudzubillahi min syarri dzalik. Maka orang yang menuduh hukumannya sama dengan orang yang sombong. Orang yang menuduh sudah kita baca hadisnya kemarin, mereka masuk pada radhatul khabal, orang sombong masuk pada tinatul khabal. Sama-sama maknanya, yaitu nanah dan darahnya penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan derajatnya hasan, dan sampai sini sudah selesailah kita membaca 30 hadis tentang bagaimana kita menyikapi orang-orang yang menuduh kita atau zalim kepada kita, dan jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Adapun hadis berikutnya, 10 hadis berikutnya, ini pembahasannya lebih menuju kepada masalah ukhuwah, dan ini nasihat ukhuwah supaya tidak ada sesama muslim itu saling berbuat zalim. Karena adanya berbuat zalim itu karena tidak menjaga sifat ukhuwah antar kaum muslimin. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa